Itu pertama event di Jateng pas pandemi. Tapi pas balapan malah saya kecelakaan. Silakan perkenalkan diri Anda. Oke, nama saya Kendro Kartiko. Saya lahir di Jepara tahun 98 tentunya. Jadi tepat tanggal 11 kemarin saya ulang tahun yang ke-23. Saat ini saya masih mahasiswa di Semarang, di Universitas di Kubang Semarang, S1. Saya ambil manajemen. Karir di grass track sejak kapan? Dulu awalnya sih cuma iseng ya, tapi emang dari kecil suka yang kayak gitu. Maksudnya yang ekstrim-ekstrim itu suka sih. Mulai SMP kelas 3-an itu awalnya cuma ikut adventure itu saya pakai motor bapak saya yang dulu pertama itu pakai KLX, jadi diem-diem tak pakai gitu, yang masih ada spionnya, ada lampu sen kanan kirinya, itu diem-diem tak copot, tak buat adventure gitu aja sama teman-teman gitu. Terus setelah itu ada orang latihan di Jepara Kota, saya lihat. Jadi waktu latihan itu hari Jumat sama Minggu, itu biasanya orang-orang pada latihan. Itu saya setiap sore Jumat sama Minggu saya mesti lihat. Saya mesti lihat sama teman saya. Itu nggak tahu kenapa saya jadi tertarik gitu. Ya emang awalnya sudah suka sih. Tapi emang gimana ya? Kayak ini loh saya. Mulai karir profesional sejak SMP atau SMA? Kayaknya pas SMA kelas 1 lah. Umur berapa itu? SMA kelas 1 berarti umur 14. Iya 14-an. 14-an ya. 14-an lah. Itu ikut di Jepara Kota, pas itu ada event, itu pertama kali main, kemudian dapat nomor 6 itu seneng banget. Untuk event atau kejurnas yang paling berkesan tuh di mana? Yang paling berkesan dulu itu sebenarnya banyak sih, cuman kalau event yang nasional itu Power Track tahun 2000 berapa ya, 17 apa 18, itu saya pas di Salatiga, saya ada satu kelas yang bisa sampai 5 besar. Saya udah cukup seneng banget sih malahan, karena itu kelasnya kan sudah satu Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke. Jadi ya seneng sih. Ya, untuk support keluarga. Awalnya sih enggak ya. Pertama dulu kan latihan itu juga colong-colongan. Jadi pada suatu hari itu saya latihan terus jatuh. Kan sebelumnya kan nggak ada yang tahu, orang tua. Jatuh kan ya ada yang kesleo dan lain sebagainya kan. Sampai rumah kan saya pijat. Terus dikasih parem, kayak beras putih dihaluskan terus ditempelin pakai air gitu biar adem, itu kan dari tukang pijatnya. Dari situ mulai ketahuan. Awalnya ya dimarahin lah, tapi lambat laun kan orang tua juga melihat ya Potensi potensi anak ini gimana. Setelah latihan beberapa kali, ada ketingkatan enggak, dilihat ada ya. Kalau bapak setuju sih, mendukung 100%. Cuman kalau ibu
Kalau ibu ya dulu awalnya sih nggak boleh ya, karena anak laki-laki sendiri sih. Jadi sempet lah takut kalau ada apa-apa. Pas mau balap gitu, saya kan tanya, besok ada balap Pak, ikut enggak? Berangkat aja gitu. Tapi kamu minta izin dulu sama ibu gitu. Dia minta izin sama ibu ya kayak gitu, harus ngerayu dulu. Dan nanti baru diizinin ya berangkat, kalau enggak ya udah nggak jadi. Jadi restu orang tua tetap nomor Iya. satu ya tetap. Restu orang tua, terutama ibu ya. Pernah kayak merasa jenuh atau stuck gitu, kayaknya aku pengen berhenti gitu, pernah? Aku minum dulu ya, Ya. haus. Pernah sih, itu pas kuliah ya, pas kuliah semester agak akhir itu kan banyak banget tugas, kuliah padet. Kalau saya latihan juga di Jepara, kuliah saya di Semarang, jadi latihan itu cuma kalau pulang aja. Jenuhnya itu saya mikir gini, ini balapan saya lanjut apa enggak ya, soalnya saya latihan motor ya jarang, sementara musuh-musuh yang lain latihan tiap hari. Tapi tetap yang bisa bikin bangkit itu harus punya motivasi ya, motivasi dari dalam bukan dari luar, yang intinya kayak gitu sih. Untuk selama pandemi ini masih aktif untuk sering latihan kan? Untuk selama pandemi kan mungkin event-event juga pasti jarang, apa masih aktif tetap latihan? Kalau latihan sih tetap ya, ini tahun 2020 kan, mulai tahun 2020 awal itu ya pandemi, latihan tetap minimal 3 kali seminggu lah minimal pegang motor. Cuman kalau latihan fisik ya diusahakan sebisa mungkin 5 hari sekali. Kira-kira yang kamu idolain di lokal sama interlokal? Kalau idola grass track ada sih, orang Jepara juga ada, itu mantan pembalap nasional juga, bukan internasional, tahun 2000-an. Itu ada Pak Heri Gunawan, itu juga yang dulu melatih saya sih. Kalau dari luar negeri juga ada, namanya Ken Roczen, dia juga pembalap number 1 di dunia. Itu juga bikin semangat tambah pokok. Kalau ada keinginan nggak sih kayak gabung tim besar Gestrek? Kalau kita ikut kayak gitu, itu kan lewat jalur tawaran ya, biasanya ada kontraknya biasanya. Jadi dari pembalap juga nggak keluar duit banyak-banyak lah, karena itu kan tim ya, jadi ada sponsorshipnya juga. Kalau pengen ya pengen banget. Nah, untuk di Jepara itu ada tim yang besar gitu kayak tadi yang disebutin, kayak untuk di wilayah Jepara sendiri? Sementara ini masih kayak sistem kekeluargaan gitu sih. Masih kebanyakan di Jepara ya tuh. Masih apa namanya? Ya kita bikin tim, kita main bareng, kita rawat bareng timnya, kita manajemen yang bagus. Ya kita juga nyari sponsor gitu. Kayak sekarang ada tim BSR itu bagus sih manajemennya. Jadi untuk sekarang dari pemerintah untuk atlet-atlet mendanai atau sponsori berarti ya, untuk dana atau bagaimana itu? Jadi di Jepara ada komunitasnya ya, buat orang yang suka hobi sama grass track. Itu ada komunitasnya namanya KGMJ. Jadi kami lewat KGMJ yang sebagai apa namanya, penyambung lidah kepada pemerintah. Terima kasih banget, kemarin sudah mengajukan proposal juga, ada buat keperluan balap, tim dan lain sebagainya. Cuman semoga aja proposalnya cepat cair. Jadi kita yang tim maupun pembalap semuanya enak, bisa mengharumkan nama Jepara lagi, dan pandemi ini bisa cepat selesai. Terima kasih Mas Tiko atas waktunya dan sharing-sharingnya pada hari ini. Siap. Semoga dapat memotivasi adik-adik yang akan mengikuti masuk dunia Gestrek.
Siap. Saya ucapkan terima kasih lagi sekali lagi. Ya, makasih kembali ya. Semoga ini semua bermanfaat buat kita semua.